خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Quran rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bersama dengan kami di channel YouTube Ngaji Quran Online. Insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita, yaitu mengupas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat ke-14. Bagi teman-teman yang baru bergabung bersama kami di video ini atau di channel ini, untuk mendapatkan video sebelumnya, silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Silahkan kunjungi link yang berwarna biru, diklik. Di dalamnya memuat video-video pelajaran tajwid dari surah Al-Mulk ayat pertama sampai ayat ke-10. Karena sekarang kita sudah berada di ayat ke-11. Baiklah teman-teman, kita akan mulai. Silahkan disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi saya akan bacakan terlebih dahulu. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ya, ini ayat ke-11. Ini bukan alif mad ya, tapi ini adalah hamzah wasal, dianggap tidak ada. Bukan tapi dari fa langsung ke ain, fa-nya tidak dibaca panjang. Fa'tara, ra dibaca tafkhim atau tebal, karena ra yang berharokat fathah atau dhammah dibaca tebal. Fa'tarafu, fu mad tabi'i, karena ada waw mad, waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya dibaca panjang, dua harokat. Fa'tarafu bidzambi. Nun sukun bertemu dengan huruf ba, hukum bacanya adalah iqlab. Cara bacanya, suara nun sukun berubah menjadi huruf mim disertai dengan dengung. Bidzambi, bukan lagi bidzanbi, tapi bidzambi ya. Bidzambihim. Ya, kita berhenti di sini karena di sini ada waqaf jim. Waqaf jim ini artinya jaiz, boleh lanjut, boleh berhenti, boleh wasal, boleh waqaf. Namun kita memilih untuk berhenti. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin fathah yang bertemu dengan huruf lam, hukum bacanya adalah idgham bila gunnah. Cara bacanya, suara tanwin dileburkan ke dalam huruf lam tanpa berdengung. Fasuhqan li, bukan lagi fasuhqan li, tapi tanwinnya masuk ke huruf lam dan tidak ditahan atau tidak berdengung. Fasuhqan li asha, ha mad tabi'i, karena ada huruf ha yang berharokat fathah tegak dibaca panjang, dua harokat. Li ashabis alif lam syamsiyah, karena ada alif lam yang setelahnya terdapat salah satu dari huruf-huruf syamsiyah, yaitu sin. Alif lamnya dianggap tidak ada atau tidak dibaca. Li ashabis sa'ir, i mad arid disukun, karena ada huruf mad yaitu ya mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan dengan sebab waqaf. Cara bacanya boleh dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Li ashabis sa'ir, boleh 6 harokat, boleh juga 2 harokat. Li ashabis sa'ir, boleh juga. Kemudian huruf ra ketika diwaqaf atau diberhentikan, maka secara otomatis dia disukun. Kenapa? Karena dia berharokat kasrah. Huruf yang berharokat kasrah apabila diberhentikan atau diwaqafkan maka disukun. Nah, sekarang ra sukun yang huruf sebelumnya adalah berupa ya sukun, maka ra sukun itu dibaca tipis. Sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fasuhqan
suhqan li ashabis sa'ir. Ya, kita pindah ke ayat ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Inna gunna musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Cara bacanya, nun tasydid itu dibaca dengung selama 2 harokat. Innallah, alif lam syamsiyah karena ada huruf alif lam yang huruf setelahnya adalah huruf syamsiyah, yaitu lam. Jadi lam tasydid ini jika ingin diurai, di situ terdapat 2 lam. Lam yang pertama adalah sukun, lam yang kedua adalah berharokat. Tetapi di dalam penulisannya hanya ditulis 1 lam, namun hanya diberikan tanda tasydid. Tapi pada hakikatnya di sini ada 2 lam. Innalladzi mad tabi'i karena ada ya sukun yang huruf sebelumnya adalah berharokat kasrah. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat. Innalladzina kha-nya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Yakhshaw mad layyin karena ada waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dibaca lembut atau dilunakkan. Yakhshawna rabbahum bih, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Jadi apabila ada mim sukun setelahnya terdapat huruf ba, hukum bacaannya adalah ikhfa syafawi. Ya, hurufnya ikhfa syafawi ini hanya ada 1, yaitu ba. Hanya terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya, mim sukun dibaca dengung. Rabbahum bih, ya. Rabbahum bil ghah. Ini alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu ghain. Cara bacanya, alif lamnya dibaca jelas atau terbaca. Bil ghai mad layyin karena ada ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dibaca lunak atau dilembutkan. Bil ghaibi lahum mah, mim sukun bertemu dengan huruf mim, hukum bacanya adalah idgham syafawi. Cara bacanya dibaca dengung. Lahum mah, huruf idgham syafawi juga hanya ada 1, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun setelahnya terdapat huruf mim harus dibaca dengung. Lahum maghfirah, ra dibaca tafkhim karena ra yang berharakat fathah atau dhammah dibaca tebal. Maghfiratu wa, tanwin bertemu dengan huruf waw, hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Cara bacanya, tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf waw disertai oleh dengung. Maghfiratu wa, ya. Huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, nun, mim, waw, ya. Maghfiratu wa qalqalah sugra karena ada salah satu dari huruf-huruf qalqalah yang disukun asli. Cara bacanya dibaca pantul dan pantulannya kecil. Hurufnya ada 5, ba, ju, di, ta, qa. Wa ajrun kah, tanwin bertemu huruf kaf, hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki karena ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Cara bacanya, tanwin dibaca dengung dan disamarkan ke huruf kaf. Wa ajrun kah, hurufnya ada 15. Ta, tha, da, dha, sa, sya, sa, dha, ta, dha, fa, qa, ja, za, ka. Untuk selengkapnya silahkan lihat di deskripsi video ini, itu sudah kami cantumkan. Wa ajrun kabir, bir mad arid lisukun karena ada ya mad bertemu dengan huruf yang disukunkan dengan sebab waqaf. Boleh dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat.
kabir. Ra-nya dibaca tipis karena ketika diwakafkan atau diberhentikan otomatis ra ini dibaca sukun. Ketika disukun dan didahului oleh huruf ya sukun, ra sukun, apabila didahului oleh ya sukun maka ra sukun tersebut dibaca tipis. Kabir. Boleh sekarang kita baca sekali lagi baru kita pindah ke ayat 13. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ayat ke-13. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru, ru dibaca tebal karena berharokat dhammah. Ra dibaca tebal karena berharokat dhammah. Ru dibaca panjang juga dua harokat karena dia berharokat dhammah dan setelahnya terdapat huruf wa sukun. Hukum bacanya adalah mad tabi'i, dibaca panjang dua harokat. Wa asirru qaw mad layyin karena ada huruf wa sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dibaca panjang dua, dibaca lembut atau dilunakkan. Qaulakum mim sukun bertemu selain ba dan mim. Ya, ini mim sukun apabila setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka tidak dibaca dengung. Jangan dibaca dengung. Hukum bacanya adalah izhar syafawi. Qaulakum awij. Awij ini alif ini adalah hamzah wasal yang tidak terbaca apabila dia berada di tengah bacaan. Bukan merupakan awal kita memulai bacaan. Seperti awij. Awij harubi. Dari wi langsung ke jim. Alifnya ini dianggap tidak ada. Beda ketika kita memulai bacaan dari sini, maka kita harus mengharokati hamzah wasal itu, ya, ijharu. Tapi ketika diwakaf harokatnya tidak ada atau dianggap tidak ada, ya, begitu. Awij qalqalah sughra karena ada huruf jim yang berharokat yang disukun, cara bacanya dibaca pantul, pantulannya kecil. Awijharu ru mad tabi'i karena ada wasukun yang huruf sebelumnya berharokat dhammah, cara bacanya dibaca panjang dua harokat. Kemudian ra-nya dibaca tafkhim karena berharokat dhammah. Awijharu bih, ya, bih hak bulat ini ketika diwakafkan maka dibaca bih, bukan dibaca bihi, tapi dibaca bih. Di sini ada tanda wakaf qala yang artinya al-waqfu aula, lebih utama, berhenti atau berhenti lebih utama, ya. Inna nun tasydid, hukum bacanya adalah gunnah musyaddadah. Cara bacanya nun tasydid dibaca dengung selama dua harokat. Innahu hu dhamma terbalik, ya, dhamma terbalik. Coba diperhatikan di sini dhammahnya terbalik, menunjukkan bahwa huruf hu itu, huruf ha itu dibaca panjang dua harokat seperti panjangnya mad tabi'i, ya. Jadi ketika kita menemukan harokat dhammah terbalik, ya, maka dibaca panjang dua harokat. Innahu alimum, ali mad tabi'i karena ada ya sukun yang huruf sebelumnya adalah kasrah, cara bacanya dibaca panjang dua harokat. Alimum bih, tanwin bertemu dengan huruf ba, hukum bacanya adalah iqlab, cara bacanya tanwin dirubah suaranya menjadi mim disertai dengung. Alimum bih, bukan lagi alimun bih, tapi tanwinnya dirubah menjadi suara huruf mim disertai dengung, yaitu ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ba. Alimum bidza, dza mad tabi'i karena ada alif mat yang bertemu yang huruf sebelumnya adalah fathah, dibaca panjang dua harokat. Bidzatis su, alif lam syamsiyah karena setelah alif lam ada salah satu huruf syamsiyah yaitu sa. Cara bacanya alif lamnya dianggap tidak ada atau tidak terbaca. Bidzatis su, dari ti langsung ke sa, ini alif lamnya dianggap tidak ada.
Bidzatis sudur. Du mad arid lisukun karena ada huruf mad yang bertemu, yaitu waw mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan dengan sebab waqaf. Jadi sukunnya ra ini dengan sebab waqaf, sehingga huruf mad sebelumnya dihukumi mad arid lisukun. Cara bacanya boleh dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Kemudian huruf ra ketika dia diwaqaf maka dia harus disukun karena harokatnya adalah harokat kasrah. Nah, ra sukun, ya ini perlu diperhatikan. Ra sukun apabila huruf sebelumnya adalah waw sukun, maka cara bacanya dibaca tafkhim atau ditebalkan. Bidzatis sudur. Sudur. Ya, kita baca baru kita pindah ke ayat 14. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ayat ke-14 ini yang terakhir dalam video kali ini. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala mad tabi'i karena ada alif, ada alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ala, ya, ala ya'lamu man man huwa, bukan ya. Ala ya'lamu man khalaqa. Man kha nun sukun bertemu dengan huruf kha, hukum bacanya adalah izhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf halqi yaitu kha, huruf tenggorokannya yaitu kha. Cara bacanya nun sukun dibaca jelas tanpa berdengung. Man khalaqa, man khalaqa, jangan dibaca ala ya'lamu man khalaqa, itu keliru. Yang benar adalah tidak dibaca dengung. Khalaqa diqalqalah karena waqaf. Khalaqa ini qalqalahnya adalah qalqalah kubra, besar pantulannya karena huruf qalqalahnya disukun dengan sebab waqaf. Ala ya'lamu man khalaqa. Ini ada tanda waqaf, al-waqfu aula. Qala artinya al-waqfu aula, menunjukkan lebih baik berhenti. Wa huwallah alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang huruf setelahnya terdapat salah satu huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya dibaca alif lamnya tidak terbaca. Wa huwal lati, lati ti mad tabi'i karena ada huruf ya yang huruf sebelumnya berharokat kasrah dibaca panjang 2 harokat. Lati, latiful kha alif lam qamariyah karena setelah alif lam ada salah satu huruf-huruf qamariyah yaitu kha. Cara bacanya alif lamnya dibaca atau dibaca jelas. Al-latiful khabir. Bi mad arid lisukun karena ada huruf ya mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan dengan sebab waqaf. Cara bacanya boleh dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat. Sedangkan huruf ra ketika di waqaf maka otomatis dia disukun. Kenapa? Karena setiap huruf yang berharokat dhammah itu ketika di waqaf disukun. Nah, ra sukun apabila huruf sebelumnya berupa ya sukun, ya. Apabila huruf sebelumnya berupa ya sukun, ingat maka ra-nya dibaca tipis ketika diwaqaf atau disukun. Khabir beda ketika dia diwasal dengan ayat setelahnya, maka tetap dibaca tebal karena tetap diharokati oleh harokat dhammah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah demikianlah video pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa disimak dengan baik dan jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat, keluarga dan seluruh media sosial yang kalian punya agar lebih banyak lagi yang mengambil manfaat. Semoga bernilai amal kebaikan buat kita semua. Dan jangan lupa senantiasa doakan kami
Sadaqallahul